Ngopi dulu. Enak benar nih kopi ini. Ini kopi Aceh ya. Nah, saya harus nyapa kalian dulu ya, para pembelajar arsitektur kota. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Eko Madyo, dan kopi tadi itu membuat saya lebih bersemangat ya di dalam membangun pengetahuan tentang arsitektur kota. Ya, salah satu yang ketularan semangat ini adalah mahasiswa saya ya, namanya Roro. Dia lagi ada di lapangan nih, lagi di Jakarta di Jalan MH Tamrin ya. Sepertinya dia semangat untuk membawa kuliah arsitektur kota ya, tentang jalan di Jalan MH Tamrin. Saya sapa dulu Roro ya. Halo Roro, ya lagi ngapain nih di sana nih? Sepertinya kamu kok bawa materi kuliah saya tentang jalan sebagai ruang publik di lapangan ya? Oke, bisa menyapa teman-teman? Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Agus dan teman-teman. Perkenalkan, saya Roro, mahasiswi arsitektur TB angkatan 2018. Dan saat ini saya sedang berada di Jalan MH Tamrin, tepatnya di depan patung Selamat Datang Bundaran HI. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berjalan-jalan di sekitar Bundaran HI dan juga Grand Indonesia sambil mempelajari bagaimana jalan di sekitar Bundaran HI dan Grand Indonesia ini dapat menjadi jalanan sekaligus ruang publik bagi masyarakat yang lewat. Karena mengingat apa yang dikatakan oleh Spiro Kostock bahwa jalanan itu baru syahih disebut sebagai jalan apabila jalanan ini dapat menjadi ruang publik bagi orang-orang, tidak hanya sekedar untuk lewat saja. Ya, sepertinya Roro ini termasuk mahasiswa yang rajin ya, sering menyimak mata kuliah dengan baik ya. Teori yang saya sampaikan di kelas kok ya mau-maunya ya, dia bawa ke lapangan gitu ya. Nah, namun ya nanti kita lihat apakah yang diamati Roro di lapangan itu relevan ya, atau nyambungnya seperti apa dengan apa yang saya ajarkan di kelas ya. Oke, silakan Roro, dilanjutkan lagi ulasannya ya tentang Jalan MH Tamrin di Jakarta. Nah, kalau diperhatikan, ada aspek-aspek yang mendukung sehingga Jalan MH Tamrin ini dapat menjadi jalanan sekaligus ruang publik yang hidup. Yang pertama, ukuran trotoar atau jalanan untuk pejalan kaki di MH Tamrin ini cukup lebar, sehingga nyaman bagi orang-orang berhenti sejenak dan tidak merasa perlu diburu-buru ketika melewati jalan ini. Lalu, kalau diperhatikan, juga terdapat beberapa bangku yang tersedia. Keberadaan vegetasi di sini juga membuat orang-orang yang berada di trotoar Jalan MH Tamrin merasa nyaman. Nah, dari desain-desain ini dapat disimpulkan bahwa trotoar Jalan MH Tamrin ini memang dibentuk agar dapat dinikmati orang-orang sebagai suatu ruang publik. Sehingga aktivitas yang dilakukan di jalan ini tidak hanya untuk berlintas saja, namun juga dapat mengobrol, mengambil foto, serta aktivitas-aktivitas bersama lainnya. Lalu, kira-kira kenapa sih trotoar di Jalan MH Tamrin ini didorong untuk menjadi ruang publik? Kalau diperhatikan, Jalan MH Tamrin ini dikelilingi oleh landmark dan bangunan-bangunan penting lainnya. Oleh karena itu, jalanan MH Tamrin ini didesain agar masyarakat yang lewat dapat menikmati pemandangan di sekitarnya. Oke, terima kasih Roro, ulasannya bagus banget nih. Namun kan kamu tahu ya bahwa, dan juga para teman-teman yang lain juga paham bahwa tidak semua jalan ya, termasuk jalan di Jakarta itu trotoarnya bagus seperti yang kamu ceritakan gitu ya. Nah, setelah dari MH Tamrin ini kamu mau jalan-jalan kemana ya? Dan bisa cerita nggak ke kami bahwa ada sesuatu yang berbeda ya? Ternyata sepanjang jalan itu meskipun berdekatan, kualitasnya, karakter arsitektur kotanya itu bisa beraneka. Oke, silakan dilanjutkan Roro. Nah, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan ke lokasi yang tidak jauh dari sini. Namun, dia itu cukup kontras dari apa yang telah kita lihat di sekitar Jalan MH Tamrin ini. Nah, sama perjalanan menuju lokasi nanti, saya juga akan menjelaskan bagaimana jalanan trotoar di sepanjang jalan menuju lokasi berikutnya itu membentuk satu jalanan yang baik di lokasi pusat Jakarta ini. Dapat dilihat keadaan jalannya yang masih relatif nyaman dengan ukuran trotoar yang lebar.
namun tidak senyaman apa yang ada di jalanan di depan Bundaran HI tadi. Bisa jadi dikarenakan di area ini tidak terdapat titik-titik landmark yang dapat dinikmati seperti tadi. Namun untuk kondisi jalannya sendiri masih nyaman untuk dilalui secara santai sambil menikmati keadaan di kanan maupun kiri kita. Dapat dilihat bahwa di sepanjang perjalanan terdapat kali di kanan jalan serta vegetasi di bagian kiri jalan. Trotoar ini juga dilengkapi dengan tactile paving sehingga trotoar ini ramah untuk dilalui oleh tunanetra. Nah, sekarang saya sudah sampai di lokasi berikutnya, yaitu di Jalan Kebon Kacang. Nah, Jalan Kebon Kacang ini memiliki karakter yang cukup kontras dari jalanan sebelumnya. Walaupun dia masih terbilang cukup dekat dari yang lokasi sebelumnya, itu hanya sekitar 3 menit jalan kaki. Dan dia juga ada di belakang Mall Grand Indonesia. Dapat dilihat bahwa kondisi yang terbentuk pada jalan ini lebih natural dan lebih mengundang masyarakat untuk berinteraksi. Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan makanan di jalan ini menghidupkan suasana dan membangun lokasi ini menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk saling berinteraksi. Meskipun begitu, tidak terdapat pembatas antara jalan untuk kendaraan dan pedagang kaki lima di area ini, sehingga untuk melalui jalan ini cukup membahayakan. Ya, enaknya ya dunia virtual seperti ini ya. Saya di rumah nih sambil ngopi. Ternyata bisa ikut jalan-jalan ya, meskipun secara virtual dengan Roro yang sedang menjelajahi Jalan MH Tamrin dan Jalan Kebon Kacang di Jakarta. Nah, materi jalan-jalan Roro itu sebenarnya buat saya adalah bisa buat materi kuliah berikutnya nih. Nah, Roro, kita sudah di penghujung acara nih. Jadi ada salam penutup yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman? Baik, sekian video dari saya. Semoga bisa menjadi manfaat dan juga menyenangkan untuk ditonton. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih kembali Roro. Nah, ini buat para pembelajar, ini bisa jadi contoh ya bagaimana mahasiswa bisa mengartikulasikan pengetahuan di kelas dengan fenomena keseharian yang diamati langsung di lapangan. Nah, kalau bahasa saya nih ya, ikut kuliah arsitektur kota itu bisa membuat jalan-jalan bisa menjadi sesuatu, something ya, karena menjadi sarana untuk belajar secara sistematis. Sekali lagi loh ya, belajar secara sistematis. Karena Roro ya dan mahasiswa saya yang lain gitu sebelum berjalan-jalan mereka mendengarkan kuliah dengan baik dan membaca buku atau referensi yang saya jadikan sebagai rujukan kuliah. Nah, kalau ini bisa kalian terapkan, maka jalan-jalan kalian akan jauh lebih bermakna. Karena ini sebenarnya adalah sarana belajar, sarana untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, sekian dulu dari saya, Agus Komadio. Kita seruput kopi, karena barangkali ini adalah salah satu cara bentuk syukur kita terhadap Tuhan, karena kita diberi anugerah kesehatan segaran dan bisa jalan-jalan sekaligus belajar. Sampai jumpa.